Ya luwih, Mas. Luwih ya. Luwih. Mas. Gitu. Tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Piyungan menggunung dan overload. Seperti inilah suasana TPST Piyungan yang menjadi lokasi pembuangan sampah dari 3 wilayah, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Tumpukan sampah yang sudah menggunung menyebabkan TPST ini sudah tidak mampu menampung lagi pembuangan sampah. TPST Piyungan pun dinyatakan overload oleh Pemda DIY. Bagaimana tidak, setiap harinya sekitar 700 ton sampah masuk di TPST Piyungan Bantul, Yogyakarta. Jumlah sampah yang masuk tidak sepadan dengan alat berat yang ada untuk melakukan penataan tumpukan sampah yang akan masuk. Dan oleh karenanya, mulai tanggal 23 Juli hingga 5 September, Pemda sudah mengeluarkan surat resmi penutupan TPST sementara untuk dilakukan penataan dan penyelesaian tempat pembuangan sampah yang baru. Diharapkan warga Kota Yogyakarta, Sleman, dan juga Bantul ini untuk mengelola sampah secara mandiri untuk sementara waktu sampai dibukanya lagi TPST Piyungan. Lantas kalau ditutup seperti ini, bagaimana warga respon? Buang sampahnya kemana begitu kan ya? Ya, pasca kebijakan Pemda Yogyakarta menutup TPST Piyungan sejak hari Minggu kemarin hingga 5 September mendatang, seluruh depo sampah di wilayah Yogyakarta juga ikut ditutup sementara pemirsa. Atas kebijakan tersebut, warga Yogyakarta kini bingung harus membuang sampah kemana. Meski demikian, pihak Pemkot terus mensosialisasi agar warganya dapat mengolah sendiri sampah rumah tangganya secara mandiri. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri sudah mencanangkan gerakan Zero Sampah Anorganik sejak 1 Januari 2023. Dan meski kebijakan terkait pengelolaan sampah dan zero sampah mampu mengurangi 80 ton sampah dari 300 ton sampah per hari, namun penutupan TPA yang akan berlangsung kurang lebih satu bulan ini juga membuat warga khawatir karena dampak penumpukan sampah ini juga pastinya akan berdampak kepada lingkungan ya, Via. Saya tidak yakin juga, mungkin alhamdulillah sih banyak masyarakat yang sudah bisa menangani sampah secara mandiri. Pengolahan sampah mandiri. Nah, tapi bagaimana dengan yang belum bisa memahami, bisa mengerti, begitu ya kan? Khawatirnya berdampak kepada kesehatan mereka. Nah, itu dia yang penting. Coba pagi ini kita pantau juga situasi terkini di lokasi seperti apa dan apa juga tanggapan dari masyarakat sekitar juga ya, Rati. Betul. Sama juga nanti kita akan berbincang dengan Pak Iqmal Tahir. Beliau ini adalah peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Pak Iqmal. Selamat pagi, Santosa Suparman. Selamat pagi, Pak Aris, Mbak Rati. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iqmal. Pak Iqmal, saya akan mengajak Anda dan pemirsa juga untuk melihat situasi terkini dulu di lapangan. Santosa Suparman, laporan Anda. Baik, terima kasih Arif Fadil dan Kamarate dari lokasi tempat pembuangan sampah terpadu di Piyungan Bantul, Yogyakarta. Dapat kami kabarkan mengenai situasi terkini di sini. Dapat kami kabarkan bahwa setelah kemarin tidak ada pasokan sampah, saat ini ketinggian di belakang saya ini sudah menurun setelah kemarin dilakukan penataan dengan alat berat. Dan dapat kami kabarkan pula bahwa untuk tempat pembuangan sampah saat ini juga terus dilakukan penataan untuk mengurangi ketinggian sehingga nanti diharapkan upaya ini bisa mempercepat penutupan sementara. Dan sementara itu memang penutupan sementara ini mendapatkan tanggapan beragam dari warga masyarakat. Ada juga nanti akan saya temui warga masyarakat yang tinggal di pinggiran tempat pembuangan sampah ini, dan juga di sini ada aktivitas pemulung. Ada ratusan pemulung di sini yang beraktivitas untuk mengais rezeki di tengah sampah ini. Namun kita akan temui salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah ini. Selamat pagi, namanya siapa, Bu? Selamat pagi, Pak. Nama saya Wiwi Istianti. Rumahnya di mana, Bu? Ya, dekat sini aja. Dekat sini. Bu, dengan adanya penutupan sementara lokasi pembuangan sampah ini dan juga adanya penataan seperti ini, bagaimana, Bu? Menurut saya sangat merugikan bagi warga sini ya, terutama kami tidak bisa mengumpulkan barang-barang untuk bisa kami jual, terutama perekonomian sekarang ini untuk harga rosok kan menurun, itu sangat merugikan bagi kami, dan juga kami tidak bisa memulung seperti ini untuk kehidupan sehari-hari. Bagi kami itu sangat menurun sekali, terutama untuk kebutuhan pokok ya, Pak ya. Dan terutama untuk sekarang ini baunya itu dari pagi sampai malam itu sangat menyengat sekali, dan terutama ini
sampah-sampah ini berserakan sampai kemana-mana, dan kami sangat merasakan dengan penutupan seperti ini perekonomian kami jadi menurun, Pak. Tapi dengan sampah-sampah yang sampai ke rumah Mbak Wiwi itu gimana harapan dari Mbak Wiwi? Kalau sampai di rumah saya belum, Pak, ini. Tapi harapan saya ini ya lokasinya ini diperbaiki lebih baik lagi dan kami bisa jadi pemulung untuk kami warga setempat sini. Mohon untuk sampahnya jangan ditutup lama-lama karena untuk kebutuhan kami sekarang ini sangat sekali untuk tidak memungkinkan kalau misalnya bagi saya terutama sebagai punggung keluarga ya Pak ya. Ini mohon untuk segera dibuka kembali. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Nah, itu tanggapan dari Bu Wiwi yang rumah di sini, yang menggantungkan hidupnya sebagai pemulung. Kita akan coba temui salah satu tokoh masyarakat yang juga berada di sekitar TPST Piungan ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Namanya Saya Mariono. Pak Mariono, sebenarnya gimana harapan masyarakat di sekitar sini dengan adanya penutupan ini dan harapan penataan seperti apa? Ya. Harapan kami atas nama masyarakat juga pemulung yang ada di TPST Piungan ya. Kalau ini penutupan ini digunakan untuk sebagai penataan dipersilakan, tetapi nanti kalau ada suatu pembuangan mohon untuk segera diantisipasi adanya tempat pembuangan supaya nanti dikelola dengan baik, jalannya dikelola dengan baik dan juga drainasenya kebersihannya dikelola dengan baik sehingga nanti masyarakat tidak dirugikan dengan adanya sering antrian panjang, tempat pembuangan sampah di tepi jalan sehingga mengganggu aktivitas warga masyarakat. Terus selama ini kalau kondisi yang ada saat ini bagaimana Pak Mariono? Kalau kondisi pada saat ini dengan tidak adanya armada yang membuang sampah di TPST Piungan, ini kondisinya untuk pemulung warga masyarakat TPST ini kehilangan pekerjaan dalam arti tidak bisa mengkais rezeki seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wiwi tadi. Kalau harapan dari warga masyarakat terhadap penataan seperti ini gimana? Harapan dari warga masyarakat ya, kalau ada penataan seperti ini, mohon nanti ke semuanya diadakan suatu penataan yang sangat baik, sangat bagus, sehingga nanti kalau diadakan satu pembuangan lagi, janganlah sampai terjadi seperti ini. Karena apa? Dengan pembuangan seperti ini, penutupan seperti ini, kalau tidak ditata dengan baik, saya yakin nanti akan terjadi overload lagi pembuangan sampah. Apalagi besok kalau di masa transisi, kalau nggak diatur dengan baik untuk tempat pembuangannya, nanti akan terjadi seperti ini lagi, seperti itu. Nah, itulah pendapat yang disampaikan oleh dua warga yang ternyata memang ada sebagian warga yang menggantungkan hidupnya di sini, sehingga dengan adanya penutupan sementara ini sampah tidak ada yang di sini, mereka cukup menurun pendapatannya. Sementara itu warga juga menginginkan adanya penataan yang baik di lokasi tempat pembuangan sampah terpadu di Piungan ini agar tidak cepat overload dan juga tidak membahayakan bagi warga di sekitar sini, sebab apabila tumpukannya sangat tinggi rawan longsor dan ini yang dikhawatirkan oleh warga. Namun untuk kondisi saat ini ketinggian sampah ataupun sudah menurun setelah dilakukan penataan kemarin. Demikian Arif Fadil dari Bantul Yogyakarta, Santosa Suparman, Valingga mengabarkan kembali ke studio. Baik, Santosa Suparman, terima kasih laporan Anda. Saya ingin langsung minta komentar dari Pak Iqmal Tahir, selaku peneliti Pusat Studi Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Bagaimana Anda menyikapi ini, Pak Iqmal? Baik. Jadi memang TPA Piungan ini memang jadi andalan bagi 3 wilayah di Jogja ya, jadi kota, Kabupaten Sleman, dan Bantul. Kemudian memang karena kaitannya dengan over capacity, kemudian sudah ada edaran surat dari Sekda bahwa TPA Piungan ditutup layanannya sementara mulai kemarin ya, 23 Juli sampai 5 September itu memang 45 hari gitu. Nah, 45 hari itu sebenarnya cukup risiko juga ya. Jadi kalau selama ini penutupan TPA Piungan biasanya oleh masyarakat, mungkin karena demo, karena adanya pencemaran lindi, karena antrian truk gitu. Tapi yang sekarang justru yang menutup kan adalah pengelolanya gitu, melalui provinsi tentu saja. Nah, itu tentu saja
menimbulkan permasalahan. Ya, jadi tiap hari jelas sampah selalu akan dihasilkan. Kalau misalkan dulu itu antara sekitar 600 ton per hari. Nah, dengan penutupan ini tentu saja kalau saya hitung mungkin ada sekitar 45 hari. Berarti kan ada 45 kali 600 ton, atau katakan misalkan sejak Januari kemarin kan sudah ada kebijakan dari tiap-tiap Pemda dan Pemkot itu untuk mengurangi gitu. Itu mungkin katakan kita per harinya 500 ton. Nah, itu kan berarti selama 45 hari itu ada sekitar 22.000 ton gitu. Lah, itu mau diapakan gitu. Lah, ini tentu saja memang Pak Iqmal. gimana Pak? Ya. Ya, boleh diulangi kembali Pak. Tadi sempat hilang beberapa detik. Oke, baik. Jadi selama 45 hari itu kan produksi sampah akan terus tetap dihasilkan. Nah, Betul, Pak. itu terkumpul kalau diperkirakan itu sekitar 22.000 ton lebih. Lah, itu mau diapakan? Nah, ini mau diapain Karena, kan? Ya, betul. Nah, ini tentu saja kan jadi permasalahan. Nah, siapa sebenarnya yang penanggung jawab? Pemerintah tentu saja tidak bisa sendirian, karena tentu saja ada masyarakat sebagai produsen sampah itu sendiri, dan itu tentu saja semua harus ikut bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawabnya tentu saja dari edaran tersebut juga Sekda meminta untuk masing-masing wilayah untuk mengoptimalkan pengolahan di tiap-tiap wilayah. Dan ini tentu saja memang sebenarnya sejalan dengan pengelolaan sampah yang baik itu adalah di hulunya gitu. Jadi di tingkat produsennya sampah itu sudah harus dikelola. Ya, mulai dari pemilahan, dan tentu saja nanti setelah pemilahan itu ada upaya seperti mungkin ada pengomposan untuk sampah organiknya, kemudian mungkin sampah-sampah yang bisa laku dijual, ya tentu saja mungkin nanti di store ke pengepul ataupun lewat bank sampah gitu. Ya, jadi saya kira saya juga mendukung upaya dari Pemkot Kota Jogja yang sudah mungkin menggiatkan bank sampah melalui kampanye Zero Waste sampah anorganik itu. Kemudian juga di Sleman saya kira sudah mengaktifkan TPS 3R dan juga pengelolaan yang berbasis di tingkat desa dan menggalakkan komunitas-komunitas gitu. Ya, Bantul juga tidak kalah ya, karena saat ini pengolahan yang skala komunitas di Bantul cukup baik juga ya, melalui bank sampah dan mungkin beberapa komunitas pengolahan sampah ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Iqmal Tahir sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya penutupan TPST Piungan Yogyakarta, tapi juga ada penanggulangan permasalahan tadi dikatakan 600 sampai 700 ton per hari. Nah, ini nanti harus dikelola seperti apa, apakah memang masyarakat harus secara mandiri dan lain sebagainya, dan juga efek kepada lingkungan juga harus diperhatikan pastinya ya. Terima kasih banyak Pak Iqmal. Terima kasih Pak Iqmal. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi, boleh silakan Pak. Jadi saya kira dengan penutupan ini kan memang sebagai bom kejutan gitu. Nah, ini tentu saja harus disikapi karena dampaknya kan juga sangat besar ya. Mungkin nanti penumpukan sampah akan semakin banyak ya. Jadi TPS atau tempat pembuangan sampah liar itu akan semakin banyak, dan sekarang juga mungkin pola budaya orang membuang sampah mungkin di tempat pekarangan kosong ataupun bahkan di selokan. Ya, kalau di selokan selama ini mungkin masih musim kemarau nggak masalah, tapi nanti beberapa bulan ke depan itu akan musim hujan, nanti akan sangat terasa dampaknya. Kira-kira itu. Baik Pak Iqmal, terima kasih Pak Iqmal atas masukannya dan juga penelitiannya yang sudah dilakukan. Selamat beraktivitas kembali Pak Iqmal. Baik, kita tinggalkan informasi dari Yogyakarta, berlanjut ke informasi politik nih. Ya, politik. Nampaknya juga ada yang kembali lagi melakukan pertemuan, yakni Ganjar dan juga Sandiaga Uno. Apakah memang benar akan maju dalam Pilpres 2024? Kita akan hadirkan informasi dan perbincangannya sesaat lagi. Tetap bersama kami.